Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat madrasah semuanya? Kembali lagi bersama saya Muharini Aulia di sini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kali ini kembali lagi kita akan membahas mengenai literasi digital, tapi dari sudut pandang yang berbeda, berkaitan dengan variabel yang berbeda juga. Sahabat madrasah semuanya, biasanya nih ketika kita bicara tentang teknologi digital, identik sekali dengan penyelesaian masalah. Perkembangan teknologi digital itu seringkali dikaitkan dengan solusi untuk semua. Tapi apakah benar untuk semua? Sementara mungkin bila kita melihat lebih dekat, ada juga teman-teman kita, kerabat kita, lapisan masyarakat yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda, yang mungkin memiliki kondisi yang berbeda juga, yang justru ketika hadirnya teknologi ini menjadi sebuah tantangan besar bagi mereka untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi. Bisa atau enggak ya? Nah, kali ini saya tidak akan sendiri di sini membincangkan sesuatu yang sangat menarik ini, tapi akan ditemani sosok yang sangat spesial, sudah duduk di samping saya, yaitu di sini ada Pak Wijaya. Halo, apa kabar Pak Wijaya? Assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam. Kabar saya baik, alhamdulillah. Kabarnya baik ya. Aduh, senang banget bisa mendapat kesempatan nih di acara ini nih. Gitu. Iya, oke. Saya juga senang sekali ya bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai nih sama Pak Wijaya di sini. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan terlebih dahulu ya Pak Wijaya kepada sahabat madrasah semuanya. Jadi Pak Wijaya ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali ya sahabat madrasah semuanya. Beliau sudah menyelesaikan studi S1-nya di UIN Jakarta di pendidikan sastra bahasa Indonesia ya Pak ya. Di Fakultas Sastra Tarbiyah. Di Fakultas Tarbiyah. Iya, untuk bahasa Indonesia ya Pak ya. Kemudian tidak cukup di situ, setelah lulus dari S1 beliau melanjutkan ke Madrasah An-Nur, yaitu An-Nur for the Blind yang ada di Afrika Selatan, di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, kurang lebih 6 tahun di sana ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Berarti sudah kembali ke Indonesia dari tahun berapa, Pak? 2020 tanggal 19 Desember. Baru banget dong ya berarti di Indonesia lagi. Iya, baru setahun ya, hampir setahun. Oke, baik. Berarti kita beruntung banget ya bisa dapat jadwalnya Pak Wijaya untuk ngobrol-ngobrol saat ini. Alhamdulillah, iya. Oke, baik. Kalau gitu, saya juga mau menjelaskan sedikit tentang aktivitas yang saat ini digeluti ya oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya ini aktif sekali menjadi instruktur komputer, juga ahli IT, dan juga mengaji ya. Di rumah. Mengaji di rumah secara privat ya kepada beberapa anak-anak yang ada. Begitu. Lah, gitu. Jadi bisa disimpulkan Pak Wijaya ini juga termasuk pegiat literasi digital inklusif ya Pak ya, jadinya ya. Oke, baik. Nah, Pak Wijaya, tadi kan di awal sempat ya saya memberikan prolog kaitannya dengan bagaimana teknologi digital ini hadir menawarkan solusi untuk semua, kemudahan untuk semua, tapi mungkin untuk beberapa orang lainnya ini adalah tantangan besar dalam upaya beradaptasi, khususnya mungkin yang ada di kondisi-kondisi khusus gitu Pak. Nah, saya mau tahu nih ketika mungkin flashback ya ke masa dulu ketika masih sekolah mungkin atau pada saat kuliah juga, ketika pertama kali teknologi itu dikenalkan kepada kita mulai beradaptasi dengannya. Pak Wijaya sendiri bagaimana sih prosesnya dulu gitu ya? Kemudian beradaptasi, mengenal teknologi, berusaha untuk menguasainya gitu Pak. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, alhamdulillah ya dulu saya kan mulai sekolah inklusi itu semenjak SMP ya. Waktu SD-nya masih di sekolah luar biasa. Sekolah inklusi itu saya mulai tahun 2002. Itu teknologi masih terbelakang ya, masih agak susah gitu untuk teknologi sendiri. Nah, awal-awalnya tuh waktu saya sekolah di inklusi itu benar-benar perjuangan banget ya Mbak ya. Jadi harus minta tolong bantuan teman gitu, minta tolong bacain dong, itu ada catatan di papan tulis gitu. Kita dibacain, kadang-kadang kalau temennya lagi mager dia nggak mau gitu, kadang-kadang ya lu kok ngerepotin gue banget sih gitu. Kadang-kadang ada rasa sedih juga lah kan saya kan juga mau dong mendapatkan ilmu juga, kok bukan kamu doang ya. Tapi ya namanya anak-anak SMP kan suka mut-mutan orangnya gitu ya. Nah ya tuh zaman-zaman segitu tuh teknologi masih belum menguasai banget gitu. Bahkan saya dulunya tuh waktu megang komputer aja orang masih takut gitu. Jangan tuh, ngapain tuh megang komputer, ntar rusak lagi komputernya. Kan sedih lagi. Kan padahal saya udah dengar, kan ada komputer bicara kok. Saya mau nanya ini komputer bisa bicara apa enggak kan gitu. Tapi orang-orang di sekitar tuh takut kalau saya megang komputer dulu gitu. Akhirnya
lama kelamaan tuh ada lembaga khusus tunanetra gitu, Yayasan Mitra Netra kita sebut aja. Itu tahun 2003 kalau nggak salah tuh saya udah baru mulai kursus komputer tuh, kursus komputer bicara di lembaga tersebut di Mitra Netra di daerah Lebak Bulus. Itu saya belajar yang namanya mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel gitu, sampai ke PowerPoint waktu itu. Nah itu saya sangat senang banget gitu, wah ternyata tunanetra bisa juga ya mengoperasikan komputer tuh. Saya masih SMP tuh, masih kelas 2-an kalau nggak salah. Nah akhirnya saya tuh udah kursus-kursus, baru saya mulai beli komputer sendiri tuh. Alhamdulillah akhirnya dari situ saya mulai mengembangkan diri dalam mengoperasikan komputer tuh. Akhirnya saya bisa browsing internet, terus kadang-kadang saya menginstal aplikasi sendiri. Walaupun kadang-kadang sampai komputer saya sendiri pun akhirnya rusak gitu, saya otak-atik gitu ya, namanya anak-anak gitu banyak pengen taunya gitu. Saya sampai bongkar-bongkar komputer saya sendiri gitu, copot-copot komponennya sendiri gitu, dan akhirnya ya seperti dimarahin orang tua juga gitu kan. Ini kok orang macam-macam aja kok maunya ada-ada aja udah bisa ngoperasiin komputer, ngapain sih pakai bongkar-bongkar komputer segala gitu kan. Ya kan pengen tahu juga isi komputer tuh apa aja kan gitu. Itu udah mulai SMA tuh, akhirnya ya udah tuh SMA teknologi mulai berkembang tuh, akhirnya handphone juga bisa berbicara juga kan, pakai aplikasi pembaca layar. Akhirnya alhamdulillah SMA udah mulai ringan tuh, saya sudah belajar menggunakan komputer, mencatat juga pakai komputer, nggak pakai braille juga. Kan dulu kalau braille tuh kan kita harus nyari kertasnya, buku-buku bekas majalah gitu kan dulu tuh, untuk nulis braille itu kan udah mulai langka tuh, semakin kesini semakin langka, jadinya aduh gimana solusinya. Alhamdulillah memang selalu ada solusi ya, Allah tuh selalu memberikan solusi bagi saya untuk memberikan teknologi gitu. Teknologi akhirnya saya bisa mencatat semau yang saya mau gitu kan. Kalau besaran file di komputer kan terserah kita mau berapa banyak kita mau nulis, seberapa ratusan lembar atau ribuan lembar. Kalau sanggup mah, kalau di komputer kan nggak butuh kertas kan gitu, kalau untuk mencatat saja kan gitu. Akhirnya akhirnya kesini sampai saya memasuki universitas di UIN gitu. Akhirnya saya menyimak pelajaran itu dengan membawa laptop di kelas, dengan mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh dosen. Kadang-kadang kalau misalnya dosennya tuh terlalu banyak menjelaskan atau berceramah, mungkin saya capek, saya setel aja alat perekam, akhirnya nanti saya catat di rumah gitu. Bagian poin-poin yang penting saya catat di komputer gitu. Dan akhirnya itu membantu saya untuk ujian semester atau ujian akhir gitu. Sampai saya menyusun skripsi itu menggunakan yang namanya komputer gitu. Dan ya paling kalau misalnya editing sedikit-sedikit ada rekan-rekan saya yang membantu gitu untuk merapihkan mungkin, atau yang lain sebagainya lah yang mungkin yang masih belum bisa saya lakukan. Tapi sebagian besar, hampir 95% itu saya yang melakukan gitu untuk proses pendidikan saya dari kuliah selama di perguruan tinggi gitu. Komputer itu sangat berperan penting. Apalagi kalau dalam membaca buku-buku cetak ya, buku-buku yang cetak itu, saya menggunakan scanner, dan scanner itu bisa memproses dari tulisan cetak sampai ke tulisan digital atau tulisan elektronik, Microsoft Word gitu. Jadi selama ini komputer benar-benar membantu saya dalam berinklusi gitu. Ya, akhirnya saya selesai kuliah saya mau ngapain ya gitu. Saya sempat bekerja tapi pekerjaannya masih belum pas buat saya, lingkungannya tidak sesuai. Akhirnya saya coba-coba untuk melamar di suatu madrasah yang disebut Madrasatul Nur for the Blind. Saya mengirim email ke mereka menggunakan komputer juga, komputer bicara, dan saya lakukan sendiri. Dan akhirnya mereka menerima saya dan saya melanjutkan di sana selama 6 tahun gitu. Di sekolah khusus itu. Dan saya juga di sana aktif mengajarkan komputer kepada orang-orang di Afrika gitu. Karena mereka juga masih terbelakang teknologinya, dan ketika saya berada di sana mereka sangat senang sekali, dan mereka sangat aktif sekali tanya-tanya tentang teknologi kepada saya gitu. Jadi ya benar-benar suatu anugerah juga gitu. Saya dapat kesempatan dikirim ke sana sama Allah untuk berbagi ilmu, terutama untuk ilmu teknologi yang saya miliki begitu. Jadi setiap hari saya
ya aktif lah mengajarkan mereka teknologi, bagaimana mengoperasikan handphone, komputer di sana. Begitu, Mbak. Oke, baik. Luar biasa sekali ya kisahnya ya, Pak Wijaya ya. Oke, iya. Berarti pada saat di Afrika Selatan itu selain belajar tapi juga berbagi ya, Pak ya? Iya, selain belajar saya juga mengajarkan gitu. Mengajarkan teknologi kepada mereka begitu. Iya. Bagaimana mengedit audio, bagaimana membuat dokumen, gitu. Bagaimana browsing internet, gitu. Iya, jadi meskipun misalnya fokus belajarnya kan Al-Quran ya, Pak ya? Ya, Al-Quran dan salah hadis. Satunya di sana, tapi tetap keilmuan terkait dengan teknologi digital dan penggunaan device dan sebagainya terus diulang-ulang karena berbagi juga di sana ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi kembali ke sini tetap fasih gitu ya, Pak, yang sudah dipelajari dulu tentang ilmu komputer dan sebagainya. Iya. Oke, baik. Ini menarik banget ya, Pak. Saya sangat tertarik dengan apa yang tadi Bapak jelaskan sejak awal di tahun 2002. Saya juga ingat kayaknya itu pertama kali saya saya belajar Microsoft Word dan sebagainya yang basic-basic gitu ya, Pak ya. Jadi bisa dibilang sejak awal sekali ya ketika kita mulai mengenal komputer, terus juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu memudahkan urusan administrasi dan sebagainya, Bapak sudah mulai tertarik gitu ya, untuk mempelajarinya. Terus juga tadi kan kayak membukar-bukar komponen komputer karena rasa penasaran gitu ya. Dan jadi ada curiosity-nya, ada trial error-nya gitu ya, Pak ya. Ya korbannya komputer saya sendiri gitu. Akhirnya komputer saya udah benar-benar rusak gitu. Iya. Tapi karena komputer rusak itu kemudian ada pengetahuan baru yang didapat lagi ya, Pak ya, skill baru lagi. Mana itu hard disk, mana itu fan, mana itu prosesor, bagaimana itu RAM, itu apa RAM. Oh, oke. Sampai tahu detail itu semua ya, Pak ya. Nah, saya pengen bongkar itu komputer saya gitu. Iya. Walaupun ya resikonya dimarahin sama keluarga, tapi ya itu mah resiko orang pengen tahu kayak begitu. Iya, oke. Baik. Saya jadi penasaran, Pak, apa sih sebenarnya dulu yang mendorong Bapak gitu ya, segitu punya curiosity yang tinggi sekali untuk memahami teknologi, memahami device-nya juga, cara mengoperasikannya, apa yang mendorong dan apa yang membantu gitu dalam prosesnya? Ya karena kan saya tipe orang yang pengen berbeda gitu, Mbak, maksudnya. Saya tunanetra banyak kan kalau nggak pemijit, pemusik gitu. Kalau nggak pemijit, pemusik. Sementara saya tidak punya bakat seperti itu gitu. Saya pengen cari yang lain gitu. Alhamdulillah ada tunanetra lain juga yang menggeluti dunia teknologi dan saya akhirnya bergabung ke mereka begitu. Akhirnya saya pengen tahu dong komputer tuh kayak apa ya. Itu juga proses juga. Kadang-kadang mereka juga belum bisa menerima, lu mau tahu apa sih gitu tentang komputer. Beneran gue pengen tahu tuh komputer tuh kan gitu. Tolong diajarin dong gitu kan. Ya akhirnya udah diajarin komputer gitu. Dan saya tuh sangat semangat karena saya berbeda gitu. Saya tuh pengen geluti dunia IT tuh semenjak kecil padahal sih, semenjak SD gitu. Tapi memang baru kesempatannya pas SMP gitu. Iya gitu. Jadi ya akhirnya saya di situ. Saya pengen berbeda, pengen kelihatan berbeda gitu dibandingkan disabilitas yang lain yang pada umumnya gitu mereka bisa. Saya pengen ada sesuatu yang baru lah di di dunia disabilitas gitu ya. Ya salah satunya teknologi itu gitu. Karena benar. Alhamdulillah sekarang pun teknologi semakin digunakan gitu, semakin pesat untuk zaman sekarang ini. Iya, benar. Alhamdulillah gitu. Oke, jadi dorongannya berawal dari situ ya, Pak ya? Iya, saya pengen terlihat berbeda begitu. Iya, pengen terlihat berbeda dan juga karena ada keyakinan bahwa disabilitas juga bisa merambah ke profesi manapun gitu ya, Pak ya? Tidak hanya terbatas di tadi misalnya pemusik gitu ya. Gitu, tapi sebenarnya bisa menjadi profesi apapun asal ada kemauan kuat gitu ya untuk terus mengupayakannya. Oke. Pak Wijaya, sekarang saya jadi penasaran nih mau tahu, kalau tadi kan yang dipelajari ya sejak dulu itu kaitannya sama aplikasi-aplikasi yang basic ya, kayak tadi untuk Microsoft Word dan sebagainya, terus juga mengoperasikan laptop dan sebagainya. Kalau semakin kesini kan teknologinya sekarang bergeser nih ya, internet gitu ya Pak ya, dunia maya, adanya sosial media gitu, dan salah satu kemudahan terkoneksi dengan orang lain adalah dengan menggunakan WhatsApp gitu Pak. Betul. Nah, saya jadi penasaran nih mau tahu dong kalau misalnya kita WhatsApp-an seperti apa Pak prosesnya gitu. Ya ini ada handphone di depan saya. Oh iya, saya juga udah nyiapin handphone nih Pak di samping saya. Kita ini aja ya, kita WhatsApp, sering ber-WhatsAppan Ria ya sama Pak Ibu presenternya nih. Oke, ini saya duluan yang WhatsApp atau Pak Wijaya duluan nih? Terserah aja nih, boleh saya duluan, boleh Mbak duluan? Saya duluan kali ya? Boleh. Saya coba saya duluan. Pukul 15.45. Oke. Misalnya apa ya?
Nah, saya udah kirim nih pesannya, Pak. WhatsApp. Memeriksa pesan baru. Ya, kita membuka WhatsApp sekarang. Oke. Aha, ini ada WhatsApp baru dari Majelis Ibu Rini. Kita lihat dia bilang apa nih. Channel Islam. Oke. Rini. Tombol. Rini. Pukul 15.45. Kita buka. Iya. Iya. Kirim pesan. Emoji. Bagaimana kabarnya Pak? Pukul 15.45. Oke, itu isi pesan saya tadi ya, Pak ya. Ya, ini bagaimana kabarnya? Emoji. Kirim pesan. Kotak Ini dibahas lagi gimana? menampilkan Kita balas? objek. Iya, boleh Pak, dibalas. Huruf besar A B A T T N kabar B A K lampu kirim kembali ke atas. Ya. Luar biasa sekali, sudah saya terima Pak. Jawabannya adalah kabar baik. Wah, keren sekali ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Bisa melakukan ini. Berapa lama Pak waktu itu prosesnya mempelajari ya untuk bisa mengoperasikan WhatsApp dengan lebih baik Untuk mengoperasikan WhatsApp sih tidak lama ya, palingan seminggu. Karena saya sudah menguasai komputer. Jadi untuk ke gadget paling cuman bagaimana cara gesture-gesturnya. Karena kan dia layar sentuh gitu kan, masih ada gesture-gesture yang harus dihafalin atau diketahui. Nah itu palingan ya butuh waktu cuma seminggu saja, kurang lebih seminggu gitu. ya? Nggak lama sih kalau untuk Wah bisnis. belajar handphone gitu. Kalau bagi orang yang sudah mengetahui basic komputer, gitu. Oke. Begitu. Berarti tadi juga udah hafal kayak posisi huruf di setiap keyboardnya gitu Pak? Ya, hampir. Walaupun itu layar sentuh ya? Gitu. Kalau layar sentuh lebih susah mungkin ya Iya. dibandingkan kalau yang keyboard biasa. Mungkin feelingnya sudah Iya, menyatu iya, dengan iya. ini device. Jadi kadang-kadang posisinya udah mulai tepat gitu, walaupun nggak terlalu tepat banget gitu. Begitu. Jadi beda sama keyboard kan. Kalau keyboard kan sudah tepat banget pastinya. Iya, Gitu, seperti yang laptop ini gitu. Iya Pak. Berarti memang karena latihan terus ya Pak ya, akhirnya jadi kayak udah terkoneksi langsung sama device-nya ya Pak ya. Iya, kayak lebih mudah menemukan posisinya. Alam bawah sadarnya sudah terkoneksi Alam gitu. bawah mungkin. sadarnya, iya benar. Oke, oh ini keren banget ya Pak, luar biasa. Kalau sosial media lain ada yang digunakan secara aktif nggak Pak? Facebook palingan. Oh ya, Facebook ada? Iya. Wah, nanti saya harus follow nih kayaknya Boleh, di boleh. Facebooknya. Ya, Muhammad Wijaya Facebooknya. Muhammad Wijaya ya Pak ya. Oke, mungkin sahabat madrasah juga bisa memfollow nanti ya, bisa berteman langsung, bisa mendapatkan banyak ilmu dan inspirasi juga dari laman Facebooknya Pak Wijaya. Sekarang Pak, kita beralih mungkin ke laptop ya Pak ya. Ya. Handphonenya mungkin bisa diletakkan dulu di meja ya. Nah, di hadapan Pak Wijaya sekarang sudah ada laptop. Karena kita bicara tentang literasi digital, mungkin kalau misalnya mau browsing ya Pak ya. Ya. Kalau mau melakukan browsing seperti apa Pak? Mungkin bisa di... Google Chrome 5 of 14. Access the Internet Tooltip. Ya, ini adalah laptop saya. Jadi Iya. juga ada pembaca layarnya. Oh. Kita menggunakan software bernama NVDA, Non-Visual Desktop Access. Ini gratis ya, nggak berbayar. Jadi oke. dapat di-download secara percuma dengan sudah powerful juga. Jadi kita langsung aja browsing ke Dialog, open. Google. Mungkin sekarang kan momennya Hari Disabilitas Internasional tanggal 3. Mungkin kita akan cari berita tentang Hari Disabilitas. http://www.google.com desktop list. Untitled Google Chrome document busy blank. Carry combo box has autocomplete editable blank. Carry combo box has no next heading. Button carry combo box. HAOI Harry space DIABILITA disabilitas space INTRNAIONAL Oke. International Harry. Translate this page alert. Indonesian tab selected. Translate options button. Close button. Harry Disabilitas International Penelusuran. Mode Penelusuran. Hazel Taluser heading Hazel Tangle heading level 2. Oh, jadi dibacakan hasil browsingnya ya Pak ya, Iya. apa saja temuannya. International 2021 heading level 3. Heading level 3 December. Heading level 3 Jumat. Ini dia, coba Voice kita Laila, voice Damayanti ganti Indonesia. biar lebih jelas. Heading level Iya. 2 hasil tanggal. Oke. Jumat 3 Desember Hari Penyandang Cacat Internasional 2021 heading level 3. Ini kita buka, ini halaman situsnya. Nah,
Kita buka. Heading level 3 Desember. Heading level 3 Jumat. Heading level 3 Hari Penyandang Cacat Internasional 2021. Button masukan. Heading level 2 berita utama. Link grafik Suara.com. Ketahui 4 fakta menarik serta sejarah Hari Disabilitas Internasional. Heading level 4 link. Nah ini dia, bagus. Document busy blank. Oke, 4 fakta menarik ya, Iya, Pak 4 ya, serta fakta menarik sejarahnya. Hari Disabilitas Internasional. Suara.com wants to close but allow but close button space. Ketahui 4 link your site. Have link heading level 3. Ketahui 4 fakta Risna Halidini. Jadi tinggal di panah bawah aja kita baca. Jumat 3 Desember 2021 pukul 12:53 WIB. Grafik ketahui 4 fakta menarik serta sejarah Hari Disabilitas Internasional. Logo Hari Disabilitas Internasional 2021 Kemensos. Suara.com 3 Desember selalu diperingati sebagai Link Hari Disabilitas Internasional atau International Day of Persons with Disabilities, IDPD. Hari tersebut dianggap sebagai momen terbaik mengingatkan hak para link disabilitas untuk diberikan kesempatan berkarya dan berkarir selain. Berikut fakta menarik yang berhasil dirangkum Suara.com Jumat 3/12/2021 terkait kaum disabilitas. Dan link sejarah Hari Disabilitas Internasional. 1. Mayoritas tinggal di negara berkembang. Pada Hari Disabilitas Internasional begitulah, Mbak. 2021, United Nations mengeluarkan data bahwa dari total Dan selanjutnya pokoknya. Iya, jadi kalau mau next bisa tinggal langsung panah ke bawah aja ya Pak ya. Atau bisa baca terus-menerus dengan menekan insert A. pada Kayak, Hari Disabilitas jadi kita dengerin aja kayak denger radio. Oh, oke, baik. Gitu. mengeluarkan data bahwa Kalaupun dari lagi di luar total ruangan bisa menggunakan headset gitu ya Pak Iya, ya. bisa pakai headset mendengarkan Bluetooth, sinyalnya. gitu. Fokus, Mungkin sambil cuci piring. Jadi multitasking ya Pak ya, sambil belajar, sambil melakukan aktivitas lain. Oke, kalau boleh diulang mungkin tadi ya Pak ya, aplikasi apa yang harus di-download supaya bisa laptopnya bisa menggunakan Iya, kita Ini juga menggunakan aplikasi yang bernama NVDA, NVDA, ya. Visual Desktop Access. Itu di Google dicari aja, NVDA. dan itu free download ya Pak ya. NVDA itu. Oke. Nah, Non-Visual Desktop Access itu sudah free, gitu. Sudah free. Jadi kan biasanya rata-rata dia berbayar gitu. Kalau security reader itu seperti JAWS for Windows itu kan masih berbayar ya. Sebenarnya bawaan Windows juga ada gitu, namanya Windows Narrator gitu. Itu juga bisa digunakan juga opsi menggunakan lainnya ya Pak Windows ya. Narrator itu tidak perlu instalasi, tidak perlu download, itu sudah ada di Windows 10. Oh, langsung include di Include dalam di Windows 10-nya ya begitu. Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak. Ini luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah mempraktikkan dengan menggunakan device yang berbeda ya. Ada handphone, ada laptop. Dan dua-duanya keren, nggak ada yang miss ya Pak. Tadi ketika chat saya ataupun ketika mengetik kata kunci untuk browsingnya. Itu keren banget sih. Saya sendiri mendapatkan banyak sekali inspirasi nih dari proses diskusi kita hari ini. Nah sekarang karena Pak Wijaya sudah punya banyak pengalaman ya Pak ya. Dulu dalam berkegiatan, kemudian juga mempelajari literasi digital dan juga keterampilan digital. Saya mau dong Pak Wijaya memberikan saran mungkin ya Pak ya, atau tips-tips juga terutama bagi madrasah gitu ya. Bagi madrasah yang saat ini tentunya termasuk lembaga pendidikan yang inklusif. Bagaimana caranya supaya bisa memberikan edukasi yang terbaik juga kepada siswa-siswanya mungkin dengan kondisi khusus agar bisa mengembangkan keterampilan literasi digital secara optimal gitu Pak. Ya, jadi saya berharap bahwa madrasah-madrasah itu semakin terbuka kepada dunia inklusif ya, dengan menerima penyandang disabilitas dari segala jenis disabilitas, agar mereka diberikan kesempatan untuk berkompetisi dengan siswa pada umumnya gitu, yang tentunya juga ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti komputer bicara atau alat-alat bantu lainnya, yang mana sebagai pendukung mereka untuk belajar gitu, untuk mengakses pengetahuan yang disediakan oleh madrasah tersebut, dan para tenaga pendidiknya pun juga ikut aktif gitu, ikut welcome dalam memberikan akses pendidikan kepada mereka, baik guru maupun kepala sekolah ataupun staf
pendukung sekolah lainnya gitu ikut ramah dengan kaum disabilitas, memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan gitu, yang diperlukan begitu. Ya, misalnya seperti lab komputer atau misalnya disability corner seperti pojok disabilitas dengan menyediakan buku-buku yang akses seperti buku-buku yang berformat Microsoft Word atau PDF yang mudah diakses dengan teknologi. Karena zaman sekarang ini untuk proses pendigitalisasian buku itu sangat mudah sekali gitu. Tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya sekitar tahun 2000-an yang bagaimana kita harus mengetik secara manual. Sekarang tinggal melakukan foto dengan handphone seperti ini aja kita juga bisa melakukan pendigitalisasian teks gitu. Ada software-software yang bisa mengubah dari image atau gambar menjadi teks gitu. Jadi tinggal buku misalnya seorang guru misalnya lagi iseng-iseng dia nih lagi nggak ada kerjaan, tinggal potret buku halaman buku cetak, dia bisa ikut berkontribusi untuk memberikan materi kepada siswa disabilitas terutama disabilitas tunanetra begitu. Jadi sekarang daripada kita foto-foto selfie mendingan kita gunakan kamera kita untuk hal-hal yang bermanfaat yang mana bisa menjadi nilai tambah untuk guru dan bisa mendatangkan pahala gitu. Karena kan dalam Quran juga ayat-ayat inklusi juga ada gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu sebagai ayat-ayat inklusif yang mana kita sebagai umat Islam maksudnya menjadi garda terdepan untuk menyuarakan inklusi dibandingkan orang-orang non-Islam gitu. Karena memang di Al-Quran sudah ditegaskan bahwa orang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu gitu. Dan selain itu juga selain sudah kita selesai sekolah gitu inklusif selesai lulus juga dikasih kesempatan untuk diadakan keterbukaan dalam kesempatan bekerja gitu atau berkarya di masyarakat. Jadi kita juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan di masyarakat. Begitu. Jadi bukan hanya selesai di dunia inklusif, tapi juga kita harus lanjut terus ke dunia masyarakat gitu. Tetap kaum disabilitas itu tetap dilibatkan dalam proses pembangunan masyarakat. Begitu, Mbak. Jadi jangan sampai ketika selesai S1, S2, S3 disabilitas akhirnya ujung-ujungnya turun ke jalan lagi, ngamen lagi atau turun ke jalan lagi, dagang kerupuk lagi, turun ke jalan lagi. Jadi tukang pijit lagi kan itu sama saja. Buat apa sekolah kalau misalnya tidak terpakai, akhirnya ijazahnya cuma disimpan di lemari. Kan jangan sampai seperti itu. Harusnya ada kita terus berkesinambungan, terus mendorong disabilitas untuk memiliki sesuatu yang produktif gitu di masyarakat. Jadi saya memohon dan saya berharap gitu baik pemegang kebijakan untuk senantiasa terus-menerus memikirkan bersama-sama baik disabilitas maupun non-disabilitas bagaimana kita sama-sama membangun kebermanfaatan bagi bersama gitu. Karena kita kan katanya mewujudkan Indonesia yang maju kan, Indonesia yang maju. Indonesia yang maju itu bukan hanya dari satu sisi dengan non-disabilitas saja, tapi disabilitas juga dapat membuat Indonesia sebagai negara yang maju gitu. Ketika negara itu maju berarti ada peran disabilitas di situ juga gitu. Bukan hanya peran non-disabilitas saja gitu. Ketika disabilitas itu sudah mulai diberdayakan berarti negara itu hebat gitu. Negara yang memiliki kehebatan yang luar biasa ketika negara itu sudah bisa memberdayakan disabilitas dengan kebermanfaatan yang maksimal begitu. Iya, betul sekali, Pak. Begitu, Mbak. Jadi benar-benar ini kita menjadi motivasi bersama ya, bukannya ini. Motivasi bersama untuk memajukan sama-sama Indonesia di sini. Gitu. Baik yang non disabilitas dan disabilitas, mari kita bersama-sama untuk bekerja atau berkreatif atau berkreasi dan lain sebagainya apapun itu istilahnya begitu. Iya, baik. Jadi nilai-nilai inklusivitas dan juga kesetaraan itu tidak berhenti di taraf pendidikan saja ya, Pak ya, tapi secara holistik terus gitu ya. Terus kesempatan-kesempatan itu diberikan hak-haknya yang sama gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Karena kita juga pengen sejahtera loh, Mbak. Bukannya non disabilitas saja, kita juga pengen loh hidup sejahtera. Bagaimana kita punya rumah yang bagus gitu. Jangan bukan sebagai makhluk cuman kerjaannya departemen sosial doang gitu, jadi makhluk yang dikasihani, yang perlu dikasih bantuan. Tapi kita juga pengen menghidupi diri kita sendiri, bukan jadi makhluk yang kasihan gitu. Iya, betul-betul, Pak. Yang makhluk yang hanya bisa dikasihani gitu kan. Iya, bisa mengaktualisasikan diri ya, Pak ya. Diri juga begitu. Baik.
Keren banget Pak Wijaya, terima kasih banyak. Saya rasa sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dieksplor ya dari Pak Wijaya dan pengalamannya, tapi karena waktunya terbatas Pak, jadi terpaksa harus saya sudahi di sini. Terima kasih sekali Pak Wijaya sudah mau sharing pengalamannya, juga ilmunya. Tadi juga sudah mau praktek ya kita ya, terima kasih banyak. Saya yakin di sesi ini sahabat madrasah mendapatkan banyak sekali insight dan juga mungkin pemahaman baru ya, atau sudut pandang baru, juga sebuah optimisme mungkin ya Pak ya, dalam tidak memandang sebuah keterbatasan itu atau kondisi yang berbeda gitu ya sebagai sesuatu yang menghalangi kita untuk terus berkembang ya Pak ya, mencapai aktualisasi diri. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih sahabat madrasah juga. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lainnya dengan topik-topik lain yang juga lebih menarik. Saya akan undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wijaya. Sama-sama.